yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subhi. Wa an Aisyah aidan qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini qabla salatil fajr hatta inni la aqulu hal qara'a fihi ma bil Qur'an. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Ada 3 hadis. Hadis yang pertama hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang kedua masih dari Aisyah, dan hadis yang ketiga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama dari Aisyah, beliau berkata, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun ala syai'in minan nawafil, sangat-sangat menjaga satu amalan sunnah. Sangat-sangat menjaga satu amalan sunnah. Lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda ma'adatan min. Sangat-sangat menjaga satu amalan sunnah. Apa itu? Ala rak'ataini qabla as-subh, yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi tidak ada satu amalan sunnah yang paling dijaga oleh Nabi. Salah satunya adalah salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Jadi kalau ikut hadis ini, kalau kita masuk ke masjid, baiknya jangan duduk dulu atau jangan berdiri menunggu qamat. Masuk masjid langsung tunaikan salat sunnah 2 rakaat, karena ini salah satu amalan yang sangat-sangat dijaga Nabi alaihi salatu wassalam. Lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda mu'ahadatan. Satu amalan sunnah yang sangat-sangat dijaga oleh Nabi. Dari Aisyah lagi, Rasulullah SAW yukhaffifu rak'ataini qabla salatil fajr hatta inni la aqul hal qara'a fihi ma bil Qur'an. Bagaimana cara Nabi melaksanakan salat sunnah 2 rakaat itu? Cara Nabi melakukan salat sunnah 2 rakaat itu, yukhaffifu rak'ataini qabla salatil fajr hatta inni la aqul. Yukhaffif. Jadi Nabi mempercepat atau meringkas, walaupun tidak tepat, tapi kira-kira yukhafif, mempercepat salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Sampai-sampai inilah aku, sampai-sampai saya berkata sama Nabi, dari laki Aisyah, sampai-sampai saya bilang kepada Nabi, hal qara'a fihi ma bil Qur'an, ya Rasulullah, apakah kamu membaca Ummul Quran, membaca surah Al-Fatihah ketika sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu? Karena saking cepatnya, saking khafifnya, bahasa Arab itu khafifnya, bahasa Arab itu terjemahkan bahasa Indonesia, ringkas, jangan sampai ringkas dia buru-buru. Jelas yukhafif itu terlihat khusyuk, bukan terlihat cepat tapi khusyuk. Cepat dilaksanakan tapi khusyuk. Karena ada orang yang cepat, tidak khusyuk. Tapi yukhafif itu cepat tapi khusyuk. Sampai Aisyah bilang, kau baca jika ini Al-Fatihah, saking cepatnya dia. Apa kata? Hadis berikutnya dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah mempertegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di rakaat al-fajr itu 2 rakaat sebelum subuh itu, setelah beliau membaca Al-Fatihah, beliau membaca yang pertama, di rakaat pertama beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat kedua beliau membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi setelah Al-Fatihah, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rukuk terus bangun sampai sujud,
qul huwallahu ahad, ruku, bangun, sujud, salam. Nah, bacaan Al-Fatihah dan bacaan dua surah ini adalah bacaan dua surah terpendek. Makanya mungkin Aisyah sampai melihat Nabi sholat begitu cepat sekali, karena yang dibaca memang cuma dua surah ini. Walaupun bukan berarti tidak boleh membaca surah-surah yang lain. Cuma dalam hadis disebutkan secara langsung oleh Abi Hurairah, di rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Yang pertama, jadi amalan sunnah yang salah satunya yang paling dijaga Nabi adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, saya ingatkan lagi, jangan sampai kita masuk ke masjid langsung duduk, atau masuk ke masjid berdiri menunggu qomat. Baiknya langsung laksanakan 2 rakaat, karena yukhafif, cepat saja. Apa yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat sunat sebelum subuh ya. Nah, seperti saya kan selalu kalau sebelum ke sini ke masjid saya sholat sunnah dulu sebelum subuh. Maksudnya sholat sunnah sebelum subuh di rumah. Nah, kemudian sampai di sini saya sholat lagi 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Yang mana ini yang dimaksudkan tadi? Yang dimaksud itu kan tadi masalah pelaksanaan. Iya. Ada hadis yang mengatakan Nabi afdal dilaksanakan di rumah. Tapi ada hadis juga yang mengatakan afdal dilaksanakan di masjid. Ya, kita dosa terjebak di situ. Yang jelas sebelum subuh ketika kita laksanakan 2 rakaat itu yang dimaksud. Jadi kalau Bapak sholat sunnah 2 rakaat di rumah itu sudah termasuk. Ya. Masuk lagi ke sini itu termasuk juga. Jadi bukan berarti sholat sunnah 2 rakaat itu 1 kali saja. Terserah mau 2 kali. Selagi masih ada waktu, sholat sunnah 2 rakaat saja. Itulah barangkali yang disebut adalah salat yang dilaksanakan pada dia yang tersebut seluruh alam semesta ini. Jadi kalau ambil hadis yang pertama, sholat rawatib itu bagusnya dilaksanakan di rumah. Jadi sebelum ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Iya. Zuhur, asar, subuh, baru ke masjid. Jadi di masjid nanti namanya bukan sholat sunnah rawatib lagi, tapi tahiyatul masjid. Tapi yang jelas begini, bunyi hadis itu tidak pernah disebut tahiyatul masjid. Bunyi hadisnya itu mandakhala al-masjid, siapa yang masuk masjid fala yarkud hatta yusalli, jangan dia duduk sebelum dia sholat sunnah 2 rakaat. Jadi Nabi tidak sebut siapa yang masuk masjid sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak. Nabi bilang siapa yang masuk masjid sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ulama terjemahkan itu, penerjemahan itu disebut tahiyatul masjid itu. Misalkan nggak sholat sunat sebelum sholat wajib di rumah, kemudian kita masuknya pertama kali itu sholat tahiyatul masjid, kemudian boleh nggak maksudnya sholat tahiyatul masjid, kemudian lanjutkan lagi sholat sunnah sebelum itu? Boleh sekali, boleh dikhususkan seperti itu. Jadi Bapak mau khususkan tahiyatul masjid, juga mau khususkan rawatib qabla subuh, itu boleh. Tapi kalau ikut hadis sebenarnya ketika kita masuk ke masjid, kita sholat sunat rawatib sebelum subuh, itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Jadi sudah satu kegiatan 2 pahala. Jadi dapat pahala sebelum subuh, dapat pahala penghormatan kepada masjid. Tapi kalau Bapak mau pisah, boleh juga. Jangan terpaku bilang sholat tahiyatul masjid itu dia punya ini tersendiri, tidak seperti itu. Yang dimaksud itu adalah siapa yang masuk ke masjid sebelum dia duduk, sholat dulu. Jadi sholat apapun, mau sholat taubat,
mau sholat tasbih, yang penting sebelum dia duduk, apalagi subuh tuh. Salat fajar. Jadi kalau masuk niatnya untuk rawatib subuh itu sudah termasuk Iya. tahiyat sama rawatib. Iya. Tapi kalau mau dikhususkan, masuk saya tahiyat dulu. Saya tahiyat, saya ambil rawatibnya. Nah, kenapa seperti itu? Yang pertama, kalau Bapak mau pisahkan dua itu dengan asumsi waktu luang, ya, panjang waktu ini. Tapi kalau asumsinya waktunya tidak luang, ya tidak usah paksakan dua begitu. Ambil satu kegiatan, dapat dua pahala. Apalagi di masjid kita kan biasa tidak ikut ini. Yang penting dilihat nih orang selesai, langsung maju orang sama. Nah, itu waktu tidak luang. Andai kan seperti di Masjidil Haram, jelas waktunya. Sebelum subuh itu 45 menit sebelum subuh orang punya waktu untuk beribadah. ambil pahala untuk 2 rakaat. Tahiyat 2 rakaat. Taubat 2 rakaat. Yang penting sebelum subuh itu masuk kategori. Bukan hanya subuh, zuhur, asar, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Ya. Harus tas. Sementara salat sunat itu ada yang disebut salat wudu. Salat wudu ini mulanya dia lahir pada saat yang selalu azan di zaman Rasulullah Bilal. Terus ada salat tobat untuk menghapus dosa-dosa bagi umat Rasulullah yang banyak dosanya sepanjang dia masih hidup. Terus ada lagi salat tasbih. Nah, salat tasbih ini kapan dia ada? Yang mau jawab ini salat mutlak, kalau salat tasbihnya, salat tasbih itu dilaksanakan. Kalau bisa dilaksanakan setiap hari, bagus. Tidak bisa dilaksanakan setiap hari, seminggu. Waktunya kapan Waktunya saja? waktu-waktu nawafil, waktu-waktu sunnah. Subuh. Asal jangan di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, seperti Iya. setelah subuh, Setelah subuh, setelah asar. setelah asar, ya? Di sebelum Jumat. Kalau waktu-waktu luang seperti lain, waktu duha mau dipakai, waktu tahajud lebih bagus, waktu malam. Nah, kembali tadi dilaksanakan setiap hari itu luar biasa. Tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali, tidak bisa 3 bulan, tidak bisa 6 bulan, tidak bisa setahun, tidak bisa sama sekali. Jangan pernah tinggalkan, yang penting sekali seumur hidup. Saking dianjurkannya itu. Salat tasbih. Terus siapa yang merintis pertama melaksanakan itu? Jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Nabi yang bersama. Salat tasbih ya. Kalau kita melaksanakan itu salat tasbih, niatnya khusus atau Ini itu khusus saya. Salat tasbih. Sebenarnya kan ini kan perbedaan mazhab lagi. Ada yang bilang harus dilapaskan, ada yang bilang tidak. Kita nggak usah terjebak di situ. Yang jelas niatnya saya mau sholat sunnah tasbih 2 rakaat. Apakah itu di salat tasbih itu bacaannya seperti di salat-salat sunnah yang lain atau kan bacaannya dia bertasbih baru subuh? Seperti sholat sunnah yang lain baca.